Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Sebelum kita masuki dunia kerja kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita membaca, kita dengar dan renungkan firman Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah adakan bagi kami. Terima kasih sepanjang malam Engkau telah menjaga dan menyertai kami. Dan terima kasih atas umur panjang, kesehatan, kekuatan yang kami masih miliki sampai hari ini. Sebelum kami bekerja, melakukan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dua ayat di Keluaran pasal 17 ayat 5 dan 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, hari ini saya memberi tema pentingnya berjalan bersama Tuhan. Nah, mengapa berjalan bersama Tuhan itu penting? Yang pertama, ada perlindungan. Amin. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Betul? Tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Oleh sebab itu, jika kita berjalan bersama Tuhan, Dia mampu melindungi kita. Amin. Di saat kita telah dipilih Tuhan untuk melayaninya, kita tidak akan dapat menghindar dari panggilan itu. Sekalipun kita memiliki kekurangan dan mencoba menghindar dari panggilan itu, Tuhan selalu punya cara untuk menurunkan pertolongannya. Seperti Musa selalu punya cara, ya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Amin. Nah, seperti Musa yang telah dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi Musa menggunakan berbagai cara untuk menghindar dari panggilan Tuhan itu. Tetapi Tuhan juga punya banyak cara untuk membuat Musa taat pada panggilan Tuhan itu. Apapun yang terjadi, ikut saja saudara, amin. Ikut saja. Dan ini yang paling penting, berjalanlah bersama Tuhan, amin. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta yang mengetahui, berotoritas atas seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan mampu melakukan semua hal dalam hidup kita. Dia mampu memberikan pertolongan karena Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menolong kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Manusia boleh mengecewakan kita. Orang yang paling dekat dengan kita pun bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan telah memberikan putranya, yaitu Yesus Kristus, iya kan, bagi kita semua untuk menebus hidup kita. Apalagi perkara kecil dalam hidup kita, pasti Tuhan mampu menolong.
Kalau Yesus aja dia sudah berikan kepada kita, pasti ada mujizat. Amin. Jadi yang pertama, mengapa kita harus berjalan bersama Tuhan dalam hidup hari-hari ini? Ya karena ada perlindungan. Amin. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Amin. Iya. Ini harus kita tahu dengan baik bahwa berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Iya kan? Artinya di saat berjalan bersama Tuhan, kita juga akan dihadapkan pada masalah. Seperti para murid ya yang berada bersama Yesus dalam sebuah perahu yang sama ya di Danau Galilea itu ya. Kalau saudara baca di Lukas atau juga di Matius ya, Matius pasal 8 di mana angin ribut diredakan ya. Dan di sana dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Kita akan diperhadapkan juga dengan masalah, tetapi dengar baik, dengan masalah yang dihadapi itulah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia mampu menyelesaikan setiap masalah dan agar nama Tuhan dapat dipermuliakan. Amin. Dengan masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin memproses dan mengajarkan kita untuk dapat lebih dewasa secara rohani. Karena kedewasaan seseorang akan dapat terlihat saat sedang menghadapi masalah. Tuhan mampu membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Mujizat Tuhan itu saya percaya masih berlaku, masih ada dan pasti kita alami. Tuhan tidak hanya bertanggung jawab terhadap masa lalu dan masa kini, tetapi juga Tuhan juga mampu Dia memberikan jaminan masa depan kita. Amin. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Karena itu saya mau katakan pada pagi hari ini, dengar baik, tetaplah berjalan bersama Tuhan, karena tangannya akan tetap senantiasa menjaga dan melindungi. Amin. Tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti hidup kita tidak mengalami masalah. Karena dengan masalah, dengar baik, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk menjadi lebih dewasa dalam hidup. Amin. Dan dengan masalah, kita dapat tetap berteriak kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia akan tetap menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Apapun persoalanmu hari ini, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Dan berjalan bersama Tuhan, pastikan bukan jalan di tempat, apalagi jalan mundur. Bukan juga berjalan kayak kepiting ya, ke kanan ke kiri. Tetapi kita tetap berjalan maju bersama Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu bahwa kami akan selalu berjalan bersama Engkau. Sebab berjalan bersama Engkau ada perlindungan. Berjalan bersama Engkau bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ada pertolongan, ada mujizat, ada jalan keluar. Karena itu kami membutuhkan Tuhan dalam menjalani kehidupan di hari ini. Apapun persoalan yang kami hadapi, Tuhan sanggup memberikan kami pertolongan. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah
kepada kami makanan yang sejuk